Cek cek 321. Cek cek 321. Halo teman pipis, gimana kabarnya? Bicara tentang usaha sampingan, yang tersirat di pikiran kita adalah berwira swasta selain pekerjaan utama untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Tapi, usaha sampingan yang mau pipis bahas di film ini adalah tindakan lain dari Presiden Amerika ke-16 dalam menghapus perbudakan rakyatnya yang ternyata dilakukan oleh vampir. Jika sudah pasang handsfree, hayuklah kita langsung ke alur ceritanya. Film bermula pada tahun 1818 dengan memperlihatkan Abraham kecil sedang menolong temannya Will yang disiksa oleh seorang pria menggunakan cambuk. Setelah ditolong oleh ayahnya Abraham, sang ayah malah dipecat dari pekerjaannya oleh bosnya yang bernama Barts. Pada malam hari saat Abraham menulis jurnal, dia dikagetkan oleh Barts yang mendekati ibunya dan menatap ke arahnya. Esok harinya sang ibu menderita penyakit aneh yang tidak diketahui penyebab serta cara mengobatinya bahkan oleh seorang tabib atau dokter sekalipun. Pada akhirnya, sang ibu meninggal di samping Abraham yang diminta membacakan jurnalnya. 9 tahun kemudian, sang ayah menyusul ibunya yang telah tiada. Kini, Abraham dewasa selalu mengejar dendamnya, hingga ketika dia menghilangkan kapusing di sebuah bar, dia didekati seorang pria sambil berkata, "Saat laki-laki mabuk seperti ini, hanya saat ingin mencium seorang gadis atau ingin membunuh seseorang." Kemudian menepuk pundaknya dan sebuah pistol jatuh. Pria tersebut bernama Henry. Abraham yang sudah menggebu-gebu membalaskan dendamnya mendatangi Barts dan melepaskan tembakan tapi peluru tidak keluar. Barts mengejar Abraham hingga di sebuah ruangan dia melihat wanita muda yang sudah tewas. Barts mendobrak pintu, Abraham pun berhasil melepaskan tembakannya. Setelah pergi, ternyata Barts masih hidup dan menyerang Abraham, tapi dia diselamatkan oleh Henry. Esok harinya, saat Abraham terbangun, dia dikejutkan dengan suara rintihan aneh. Setelah dicek, ternyata Henry sedang melakukan adu ilmu dengan seorang wanita peluntur pahala. Setelah wanita itu pergi, Henry menjelaskan bahwa yang dilakukan Abraham untuk membunuh Barts dengan cara seperti itu hanya sia-sia belaka, karena faktanya dia adalah seorang vampir. Setelah itu, Abraham meminta Henry mengajarinya membunuh vampir. Henry menyetujuinya dengan syarat Abraham harus menghilangkan rasa dendamnya dan tidak boleh ada teman ataupun keluarga. Maka, dia siap mengajarinya menjadi seorang pemburu vampir. Ketika memilih senjata, dia tidak memilih pistol dan sejenisnya melainkan sebuah kapak karena dia seorang pembelah kayu. Kapaknya pun dilapisi perak agar vampir bisa langsung musnah. Suatu ketika, Abraham melihat Barts di sebuah bar dan akan membunuhnya, tapi Henry menghalanginya dan berkata bahwa dia yang memilih target, karena bukan hanya Barts saja yang harus dimusnahkan, tapi ada Vadoma serta kakaknya Adam yang merupakan pemimpin vampir di daerah tersebut. Henry menjelaskan bahwa sebenarnya bangsa vampirlah yang memulai perbudakan. Abraham mulai perburuannya dengan datang ke sebuah kota bernama Springfield dan bertemu dengan pemilik toko bernama Speed. Abraham diperbolehkan tinggal di situ dengan syarat membantunya bekerja menjaga toko. Pada suatu hari, ketika membereskan toko datanglah seorang wanita bernama Mary Todd yang diperankan oleh Mary Elizabeth Winstead. Dia datang untuk membeli kebutuhan bersama pacarnya, seorang calon dewan legislatif yang sedang melakukan kampanye di daerah tersebut. Kemudian, datang Speed mengantarkan surat dari Henry yang isinya sebuah target yang harus Abraham menyiapkan, yakni vampir bernama Aaron Stibble Jr., seorang apoteker. Selesai bekerja, Abraham langsung bersiap dan mendatangi apotek tersebut. Abraham ternyata dengan mudah bisa ditangkap oleh vampir itu dengan jebakan yang disiapkan hingga dia tergantung bersama orang-orang yang diambil darahnya. Abraham berhasil melepaskan diri dan membinasakan vampir itu serta menguburkannya.
Speed mengajak Abraham ke sebuah pesta yang di dalamnya ada Mary bersama pacarnya. Mary ternyata menyukai Abraham, mendekatinya serta mengajaknya berdansa. Misi demi misi telah Abraham selesaikan, diantaranya seorang vampir perampok bank yang bisa menghilang. Kemudian, vampir bertubuh kekar yang berhasil Abraham bakar. Pada suatu hari saat Abraham dan Mary melakukan piknik manja di pinggiran Kali Ciliwung, Abraham mengatakan bahwa dia suka memburu vampir dan malah dianggap bercanda oleh Mary. Hingga malam hari saat mengantarkan Mary, terlihat Barts mengawasi mereka. Abraham bertemu lagi dengan teman masa kecilnya yang kita lihat di awal scene, yakni Will, sebelum direkrut Avenger. Dia meminta bantuan Abraham untuk membebaskan para budak. Di luar, ternyata Will sedang dicari orang dan Abraham menyelamatkan Will hingga akhirnya mereka berdua di penjara. Tapi kemudian, Mary berhasil mengeluarkan mereka berdua. Abraham mulai orasi di depan warga yang dilihat Senator Nolan, dan dia bisa menghubungkan Abraham kepada politikus untuk menggapai karirnya. Henry datang untuk menyerahkan sebuah nama target yang selama ini ditunggu-tunggu Abraham, yakni Jack Barts. Karena dia sudah tahu tentang Mary. Abraham segera menemui Barts di tempatnya, dan pertarungan epik pun dimulai. Akhirnya, Barts bisa dilenyapkan dengan kapak yang dimodifikasi. Abraham melihat sebuah kenyataan pahit, yakni Henry ternyata seorang vampir. Kecewa dengan hal itu, Abraham berusaha membunuh Henry, tapi Henry menceritakan kenapa dia menjadi vampir. Suatu ketika, saat di perjalanan bersama istrinya, Henry didatangi sekelompok vampir yang dipimpin Adam. Dia dijadikan vampir oleh Adam sembari melihat istrinya yang dihisap darahnya hingga tewas. Henry berusaha menyerang Adam, tapi Adam berkata, vampir tidak bisa melukai sesamanya, hanya orang hidup yang bisa membunuh vampir. Hingga akhirnya Henry merekrut Abraham yang kebetulan mempunyai dendam. Abraham meninggalkan Henry dan dia melamar Mary, diiringi gemercik suara hujan. Abraham dan Mary menikah, meninggalkan misinya sebagai seorang pemburu vampir. Henry mengingatkan kepada Abraham untuk berhati-hati karena bisa saja vampir merusak kehidupannya yang bahagia bersama Mary. Adam yang mengetahui kematian Barts menculik Will untuk memancing Abraham datang ke markasnya. Sepanjang jalan dia ceritakan semua tentang dirinya dan vampir kepada Speed yang menemaninya ke markas Adam untuk menyelamatkan Will. Sesampainya di tempat Adam, dia disambut anak buah Adam dan pertarungan pun terjadi. Dengan keterampilan permainan kapaknya, Abraham berhasil membunuh semua anak buah Adam hingga dia terkecoh dengan tipuan Fadoma, terkunci di bawah kursi, memilih membunuh Henry atau melihat Will tewas. Di saat terpojok, Speed menyelamatkan keduanya menggunakan kereta kuda, hingga mereka dikejar dan diselamatkan oleh seorang wanita disembunyikan di dalam gereja dengan para penduduk yang bertahan. Abraham mulai melakukan kegiatan politiknya untuk membebaskan perbudakan. Henry menentang cara Abraham menghapus perbudakan sehingga mereka berdua berjuang dengan cara mereka masing-masing. Abraham menyimpan kapaknya, mulai berjuang dengan kata dan pemikiran, hingga karirnya naik dan menjadi seorang presiden dengan Will serta Speed yang setia menemaninya.
Kini Abraham telah berusia 50 tahun, mempunyai seorang anak bernama Willy. Fadoma berhasil masuk dan menyamar menjadi pelayan di rumah dinas presiden, hingga dia mencium tangan Willy dan penyakit aneh pun diderita Willy, sama seperti ibunya Abraham dulu. Abraham mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Adam yang masih menyimpan dendam terhadapnya. Henry datang untuk berbelasungkawa. Di saat itu, Mary sudah tahu semuanya dari jurnal Abraham yang dibacanya. Kemudian, menyalahkan Abraham atas kematian anaknya. Para prajurit selalu kalah dalam pertempuran karena ternyata pihak musuh bekerja sama dengan Adam yang mempunyai pasukan vampir. Mereka menyamar menjadi prajurit dan memangsa para prajurit yang dikirim Abraham. Abraham yang sudah kehabisan cara mengalahkan pasukan musuh menyadari sesuatu saat makan dengan Mary, yakni mengalahkan pasukan vampir harus dengan senjata yang terbuat dari perak, seperti garpu yang dipegangnya. Abraham pun mulai mengumpulkan semua perak dari rumah-rumah penduduk. Speed memberitahukan kepada Fadoma tentang rencana Abraham menjadikan perak sebagai senjata dan mengirimnya ke medan perang. Nanti kita akan tahu kenapa Speed berkhianat. Setelah ditempa menjadi senjata dan amunisi, Abraham meminta istrinya meninggalkan Washington bersama penduduk lokal. Abraham mengambil kembali kapak yang sudah bertahun-tahun tidak dia gunakan, tapi umur tak muda lagi, hingga kemampuannya pun berkurang. Perak mulai diantarkan dengan kereta. Adam yang sudah mengetahui rencana Abraham dari Speed mengejar kereta tersebut dan akan menghancurkannya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Mary dan hampir saja ketahuan. Para penduduk pun melanjutkan perjalanan. Henry memberitahu bahwa Speed berkhianat tapi Abraham tidak mempedulikannya. Para vampir mulai menyerang kereta tersebut. Abraham dan Will menghalau serangan para vampir dengan bergantian menggunakan kapak, hingga datang Adam mematahkan kapak Abraham dan menyerang mereka berdua. Saat akan digigit, Henry menyelamatkan Abraham. Adam mengetahui di dalam kereta tidak terdapat perak sedikit pun, hingga Henry tertawa karena Adam telah tertipu oleh Abraham. Jadi, Speed melakukan sandiwara sengaja seperti berkhianat kepada Abraham untuk mengelabui Adam dan mengumpulkan anak buahnya di kereta itu. Speed harus tewas oleh Adam di dalam kereta tersebut. Adam yang penuh emosi mengejar Abraham menanyakan di mana peraknya dan Abraham melancarkan pukulan dengan rantai perak hingga Adam tewas. Perak yang sudah menjadi senjata dan amunisi ternyata dibawa oleh para penduduk lokal yang dipimpin oleh Mary ke medan perang. Fadoma yang menghampiri Mary tewas oleh pedang perak mainan anaknya yang dijadikan peluru. Dengan amunisi perak, pasukan vampir pun berhasil dikalahkan di medan pertempuran.
Henry menawarkan keabadian agar bisa terus berjuang bersama dengan menjadikan Abraham menjadi seperti dirinya, yakni menjadi vampir. Tapi Abraham menolaknya. Abraham berkata bahwa vampir bukan satu-satunya yang bisa tetap hidup, kemudian memberikan jurnalnya dan pergi menonton teater bersama istrinya, Mary. Waktu terus berlalu, hingga pada zaman modern, Henry yang abadi mengatakan hal yang sama kepada seorang pria di bar, seperti dulu sebelum merekrut Abraham. Menepuk pundaknya, pistol jatuh, dan film pun berakhir. Abraham Lincoln Vampire Hunter berhasil menyuguhkan kesan berbeda untuk film bertema vampir, dengan sinematografi yang unik serta plot twist yang mencengangkan, membuat penonton terhibur dan jauh dari kesan horor mengerikan. Profesi tersembunyi dari orang nomor satu di sebuah negara menjadikan film ini lebih berkesan dan lebih menarik. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah banyak sekali jalan untuk bermanfaat bagi orang lain. Jika perkataan serta pemikiranmu lebih kuat dari tenagamu, gunakan itu untuk membantu sesama manusia, menegakkan kebenaran, dan menumpas kezaliman, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat bisa tercapai. Karena seharusnya memang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Anjir, PPKN. Oke lah, sekian dulu rangkum film dari Mau Pipis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan padamkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan rangkum film lainnya dari Mau Pipis. See you on next video. Bubar.